الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Qatrin Nada wa Balis Sada, yang mana terakhir kita ambil adalah seputar mengenai halumma sama hati wa ta'ala. Yang rajih mengenai halumma adalah isim fi'il amr. Itu pendapat na'am barakallahu fikum ahlul Hijaz, yang mana Al-Quran turun dengan lafaz halumma tersebut. Imma memiliki makna halumma yang maknanya adalah i'ti, atau halumma yang maknanya adalah ahdir, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian untuk masalah hati wa ta'ala, yang rajih dua-duanya adalah fi'il amr. Dengan dalil pertama karena menunjukkan apa? Talab, permintaan. Dalil yang kedua karena menerima ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Nah, barakallahu fikum, menerima ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Oleh karena itu yang rajih sama hati wa ta'ala adalah apa? Adalah fi'il amr. Untuk masalah hati itu senantiasa dia di kasrah akhirannya. Nah, baik untuk barakallahu fikum mufrad, muannas, musanna, kecuali kalau bersambung dengan wawu jamaah barulah dia hatu. Paham? Adapun ta'ala itu senantiasa di fathah akhirannya. Mau untuk mufrad, musanna, jamaah tetap ta'ala. Paham ya? Naam, ya Muhammadu ta'ala. Naam, ya Hindu ta'alai. Paham ya? Naam, ya Hindatu ta'alaina. Naam, ya rijalu ta'alau. Mafhum? Ewa, naam, mafhum? Ewa. Sekarang kita akan masuki tanda fi'il mudhari'. Yang mana tanda fi'il mudhari' sudah kita ketahui bersama. Fi'il mudhari' hukum asalnya mu'rab atau mabni? Mu'rab, kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan ada dua, yaitu apa dan apa, atau kapan dan kapan. Kapan fi'il mudhari' mabni? Jika bersama dengan nun dan nun. Pertama, ketika bersama dengan nun inas. Yang kedua, nun taukid. nah, yang kedua adalah apabila bersama dengan nun taukid. Jadi al-asl fil af'al mudhara'ah, hukum asalnya fi'il mudhari' atau fi'il mudhari', barakallahu fikum, af'alil mudhari' itu semuanya hukum asalnya adalah mu'rab, illa idza kana mutasilan bin nun niswah aw nuni al-inas fayubna 'ala as-sukun. Wa kadzalik idza kana muttasilan bi nun at-taukid thaqilatan kanat aw khafifatan fayubna 'ala al-fathi. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Al-farqu baina nun at-taukid wa nun niswah, al-farqu baina nun at-taukid wa niswah, perbedaan antara nun taukid dan niswah. Mal farqu bainahuma? Penguat. Ayo na'am la syak, walakin min haitsu nam hal hiya harf atau ism atau kaif? Amma nun nisbah fahiya ismun. Nun nisbah ismun dhamir, na'am barakallahu fikum, mabniyun 'ala al-fath fi mahali raf'in fa'il. Amma nun taukid Fahiya harf. nam fahiya harfun mabniyun 'ala al-fath aw 'ala as-sukun la mahalla min al-i'rab. Na'am. Qala al-mu'allif hasabahullah, alamatul mudhari', tanda fi'il mudhari'. Walamma faraghtu min dzikri alamatil amri wa hukmihi wa bayani ma ikhtalafa fihi minhu, dan tatkala aku telah selesai menyebutkan tanda-tanda fi'il amr dan hukumnya serta menjelaskan apa saja yang diperselisihkan di dalamnya, apakah termasuk fi'il amr ataukah bukan, salastu, ya kan, beliau menggunakan timbangan fa'ala. Setelah beliau sebelumnya mengatakan sannaitu, ya kan? Naam. Tapi kalau awal enggak betul awal tu, wa illa aslinya awal tu. Awal tu awalan. Paham ya? Seperti itu. Nah, walaupun istilahnya aslinya awal tu takwilan itu ya. Aslinya gitu kan? Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, cuman awalan itu dikatakan maf'ul mutlaq dari tadi fi'il yang kami sebutkan tadi itu. Naam, sannaitu saniyan, awal tu awalan. Naam, salastu salisan, seperti itu.
Salastu, kemudian aku menyebutkan untuk yang ketiganya bil mudhari' dan mudhari'. Fadzakartu anna 'alamatahu an yasihha dukhulu lam. Dan aku menyebutkan bahwasanya tanda fi'il mudhari' itu diperbolehkannya masuk padanya lam, alaih padanya. Maksudnya diperbolehkannya masuk padanya lam. Nahwu lam yalid wa lam yulad. Pastikan itu fi'il mudhari' sudah. Karena lam ini enggak masuk pada fi'il amr wala fi'il madhi. Nah, i'lam fi'il amr bukan? I'lam. Tapi ada lamnya? Itu lam asli. Lam asli. Lam di sini maksudnya lam yang maknanya adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalabin. Itu enggak masuk kecuali pada fi'il mudhari' saja. Makna qalabin itu bagaimana maksudnya? Maksudnya makna qalabin itu yaqlibu zamanil mudhari' ilal mudhi. Ia mengubah zamannya saja diubah. Zaman fi'il mudhari' diubah menjadi zaman madhi, fi'il madhi. Paham ya? Bukan fi'ilnya, fi'il tetap fi'il mudhari', cuma zamannya berubah. Oleh karena itu kalau ada lam itu langsung dinamakan apa? Harfun nafyin wa jazmin wa qalabin. Qalabin itu apa maksudnya? Karena dia membalik hukum mudhari' menjadi hukum na'am madhi. Maksudnya hukumnya saja. Karena mudhari' itu kan al-hal wal istiqbal, ya enggak? Kalau madhi itu kan yadullu ala na barakallahu fikum ala ma madha, yang sudah lewat, terdahulu. Paham itu ya? Contohnya, na barakallahu fikum adhabu, apa artinya adhabu? Aku sedang pergi atau akan pergi. Tapi kalau kasih lam adhab, aku belum pergi. Waktu yang telah lampau. Nanti mungkin pergi gitu loh. Apa maksudnya? Lam ajlis, aku belum duduk. Hal syaribta ya akhi? Wallahi ana lam asyrab. Wallahi ana lam asyrab. Demi Allah aku belum minum. Kapan? Di waktu yang telah lampau. Maknanya ini berarti berubah kan maknanya kan? Wa illa asli asyrabu. Asyrabu apa artinya? Aku sedang atau akan minum. Maknanya apa? Mudhari' kan? Tapi kalau antum masih lam asyrab, aku belum minum. Kapan itu? Waktu yang sedang atau akan datang atau yang telah lalu? Telah lalu. Aku belum minum dahulu. Nanti mungkin minum. Paham ya? Nah, wallahi lam asyrab wa sa'asyrab insyaallah. Seakan-akan seperti itu, seakan-akan. Paham maksudnya ya? Jadi yang diubah itu zamannya saja bukan fi'ilnya. Jadi enggak usah bingung. Mana katanya diubah menjadi fi'il madhi? Bukan fi'ilnya yang diubah, zamannya saja. Mafhum? Nah, namanya qalabin seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ini perlu diperhatikan. Lam itu memiliki dua makna. Lam memiliki apa? Dua makna. Lam yang fungsinya adalah nafyun muakkad sama nafyun muabbad. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Dikenal dengan nafyun muakkad itu adalah peniadaan yang sesaat. Nah, kemudian dikenal nafyun mustamir itu juga ada juga. Nafyun mustamir sama muabbad sama aja. Jadi meniadakan terus-menerus selama-lamanya. Paham ya? Nah, contohnya apa ini? Lam yalid wa lam yulad, Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kapan? Kapan? Selama-lamanya. Jangan diartikan Allah Taala belum beranak dan belum diperanakkan. Antum keliru. Tapi kalau kita manusia, ana lam ajlis. Ana lam ajlis, aku belum duduk. Dan duduk nanti? Duduk. Belum duduk waktu yang telah lampau. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau misalkan kalau seperti ini, lam yalid wa lam yulad, antum jangan keliru mengartikannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini lam apa? Lam yang fungsinya meniadakan terus-menerus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nafi lil istimrar, terus-menerus. Paham soalnya ya? Jadi jangan keliru mengartikannya. Allah Taala tidak beranak dan tidak akan diperanakkan. Nah, kemudian tidak ada satu orang pun yang sepadan setanding dengan Allah Ta'ala. Kapan ini? Selama-lamanya. Mafhum insyaallah? Jadi seperti ini tentunya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau peniadaan pakai lam yang meniadakan terus-menerus. Wa dzakartu, dan aku menyebutkan annahu la budda an yakuna fi awwalihi harfun min hurufin na'aitu. Dan aku telah menyebutkan bahwasanya harus di awalannya itu salah satu huruf daripada huruf na'aitu, wa hiya an-nun wal alif wal ya wat ta, dikenal dengan huruful mudhara'ah atau ahruful mudhara'ah. Nahwu naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqumu wa tusanna hadhil arba'atu ahrufal mudhara'ah. Dan keempat-empat ini disebut dengan huruf-huruf mudhara'ah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Karena huruf-huruf ini enggak sembarangan. Huruf-huruf ini kenapa dia dikatakan tanda fi'il mudhari' itu harus ada syaratnya. Ada syaratnya sudah kita lewati ya. Ada syarat-syaratnya? Dua. Apa yang pertama? Naam, yang pertama adalah huruf tersebut harus tambahan. Yang kedua? Naam, jadi harus memiliki makna. Jadi
Nah, barakallahu fikum, ahruful mudhara'ah atau huruful mudhara'ah takunu alamatan lil mudhari' bisyartain. Dia menjadi tanda fi'il mudhari' dengan dua syarat. Asyaratul awal an takuna zaidatan. Dia hendaknya tambahan dia, bukan huruf asli. Maksudnya ya? Nah, kemudian an takuna dalatan ala ma'na minal ma'ani. Dia menunjukkan salah satu makna dari makna-makna yang ada. Jadi kalau ada huruf mudhara'ah, ada huruf anaitu atau na'aitu atau na'ti atau atina, itu semuanya boleh ya. Itu kok ternyata kok enggak ada maknanya, berarti bukan fi'il mudhari'. Seperti akala. Akala itu akhir awalnya hamzah bukan? Hamzah mirip enggak dengan huruf mudhara'ah? Mirip kan? Tapi ada maknanya enggak? Dan asli atau tambahan? Nah, itu bukan fi'il mudhari'. Gitu aja sudah simple. Jadi syaratnya harus terpenuhi syaratnya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kalau akumu, hamzahnya tambahan dan ada maknanya aku, gitu loh. Paham salah ya? Seperti itu. Kita lihat yang terakhir, wa inna ma dzakartu hadhil ahrufa bisatan. Dan hanya saja aku menyebutkan huruf-huruf ini secara na'am barakallahu fikum, na'am ringkas atau istilahnya bisatan itu maknanya hampir mirip dengan tamhidan. Jadi aku menyebutkan huruf ini sebagai pembukaan, wa tamhidan muqaddimatan. Paham ya? Sebagai muqaddimah pembukaan lil hukmil ladzi ba'daha, untuk menentukan hukum yang akan disebutkan setelahnya nanti. La, bukan semata-mata la li'u'arrifa biha al-fi'l mudhari', bukan untuk mendefinisikan fi'il mudhari'. Ingat-ingat, beliau Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullah alaih menyebutkan huruf mudhari'ah ini bukan untuk mendefinisikan fi'il mudhari'. Paham ya? Tapi fungsinya apa? Hanya ingin menyebutkan muqaddimah pembukaan, bahwasanya nah barakallahu fikum nanti ada hukum-hukum setelahnya yang akan dibahas. Maksudnya, nah barakallahu fikum mungkin majzum, mungkin apa namanya? Mansub, paham itu ya? Seperti itu. Bukan definisi. Karena definisi fi'il mudhari' ma'ruf, ya enggak? Madalla ala hadatsin waqa'a, madalla ala hadatsin yaqa'u fi zaman at-takallum awil istiqbal awil mustaqbal. Itu kan? Nah, jadi sesuatu fi'il kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi atau yang akan datang. Das ma'ruf. Tapi kata beliau la li'u'arrifa, bukan untuk mendefinisikan. Li'anna wajadnaha, dikarenakan kami masih menjumpai huruf-huruf mudhara'ah tersebut tadkhulu fi awalil fi'il madhi, bisa terkadang masuk pada awal fi'il madhi. Bayangkan ini. Nah, oleh karena itu nanti perlu diperhatikan baik-baik, syaratnya itu nanti harus zaidatan sama apa? Dalatan ala ma'nan. Naam. Nahwu akramtu Zaidan. Akramtu Zaidan itu akramtu fi'il madhi bukan? Fi'il madhi. Ada hamzah awalnya? Ayo na'am. Tapi di situ apakah hamzahnya menunjukkan makna? Tidak. Yang menunjukkan mana ya ta'nya itu akramtu. Oleh karena itu walaupun ada hamzah tambahan situ bukan fi'il mudhari'. Mafhum? Naam. Berikutnya ta'allamtul mas'alata. Aku mempelajari sebuah permasalahan. Ta'allamtu fi'il madhi atau fi'il mudhari', Boyan? Ta'allamtu fi'il madhi. Fi'il madhi walaupun awalnya tak enggak masalah. Karena ta'allamtu tak di situ tidak menunjukkan makna. Na'am. Wa narjastu dawaa. Apa narjastu itu? Semacam menumbuk atau mencampur obat. Jadi obat dicampur, istilahnya diracik itu, diramu, itu namanya narjis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Wa narjastu dawaa idza ja'alta fihi nirjisan. Apabila engkau menjadikan obat tersebut bercampur atau istilahnya bercampur gitu. Nah, barakallahu fikum. Paham itu ya? Di bawah disebutkan enggak itu? Nah, barakallahu fikum. Ya, kesimpulannya maknanya itu adalah apa? Meracik atau mencampur. Seperti itu. Nah, kalau makna globalnya ya aku seakan-akan apa? Meminum obat itu, tapi dalam artian obat tersebut sudah dicampur, sudah diracik itu. Wallahu alam. Nah. Ayo. Kita lihat berikutnya wa yarna'tu asy-syaiba, dan aku nah barakallahu fikum menyemir uban. Tahu nyemir ya? Nyemir itu mengubah warna. Nah, yarna'tu itu maksudnya aku mengubah warna uban. Syaib uban. Jadi uban itu boleh diubah warna selama warnanya tidak apa? Hitam. Nah, janibu as-sawad. Jauhilah apa? Yang warna hitam. Nah, apa itu lafadznya itu? Ghayyiru
Naam, ghayyiru syaibakum atau ghayyiru syaib wa janibus sawad, semakna itu. Jadi ubahlah uban yang sudah beruban itu dengan warna dan jauhilah apa? Warna hitam. Karena warna hitam itu identiknya seakan-akan nampak muda lagi gitu loh. Makanya khawatirnya orang banyak yang tertipu dan juga intinya itu adalah aturan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau mau menyemir rambut silakan tapi nunggu beruban dulu. Ya, kalau masih hitam kayak gini disemir yang kayak anak-anak pang itu jangan. Namanya Allah musta'an. Wa yarna'tu syaiba idza khadabtahu bil yuranna. Maksudnya apabila engkau menyemirnya atau mengubah warnanya dengan yuranna itu semacam hina itu ya. Istilahnya itu barakallahu wa al-hina, sebutkan wa al-hina atau al-hina ya. Al-hina ma'ruf yang mengubah warna itu ya. Barakallahu fikum. Cuman terkadang ada hina yang khusus rambut, ada yang untuk tangan. Biasanya gunakan perempuan-perempuan itu dikasih apa? Kayak ukir-ukiran itu kan. Itu hina juga, Hina. Apa? Hina ya. Apa namanya? Hina ya. Hina. Apa? Hina. Hina pakai ha. Ya bahasa kita. Ya bahasa antum maksudnya kalau bahasa Arabnya apa? Hina kan? Hina kan bahasa Arabnya? Ya, kalau itu mungkin bahasanya hina, tapi kalau tidak salah hina ini ya. Hina ini bisa macam-macam, bisa yang dipakai untuk untuk rambut itu juga bisa, ada juga yang jenisnya untuk misalnya kalau perempuan-perempuan itu loh, perempuan-perempuan barik tangannya itu juga kalau tidak salah namanya juga sama. Nanti cek lagi. Wa innamal 'umdah fi ta'rifil mudhari' dukhulul lam alaih. Intinya wa innama dan hanya saja umdah intinya, umdah kan inti. Di dalam mendefinisikan mudhari' adalah masuknya lam padanya. Ini penting sekali. Karena enggak ada lam yang masuk pada fi'il selain fi'il mudhari' saja. Apa maksudnya ya? Itu definisi secara barakallahu fikum hukum. Tapi kalau definisi secara definisi sebagaimana kita lewati apa madalla ala hadatsin yaqa'u fi zaman at-takallum awil yaqa'u fi zaman al-hal wal istiqbal. Paham ya? Madalla ala hadatsin yaqa'u fi zaman al-hal wal istiqbal. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.